Saudara, saya mau mengajak Anda untuk memikirkan ini, bahwa pada akhirnya, saudara setuju atau tidak, surga memperhitungkan kebaikan Anda. Dengar baik-baik, jadi orang Kristen saja tidak cukup, dibaptis saja tidak cukup, katam Alkitab tidak cukup, ikut pemuritan, kelas, komsel, worship leader tidak cukup. Di ujung kehidupan kita ada dua kata yang diperhitungkan waktu masuk surga. Sabaslah hambaku yang pertama apa dulu? Yang baik dan setia. Tuhan Yesus pernah memberikan pengajaran mengenai ada orang yang lapar. Waktu aku lapar, kamu kasih aku makan. Waktu aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Waktu aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Ada yang protes, kapan melihat kami melihat Tuhan dalam keadaan telanjang? Apapun yang kamu lakukan untuk saudaramu yang terkecil, engkau melakukan untuk aku. Mengapa kebaikan itu imperishable? Karena memang kebaikan itu punya nilai kekal. Kebaikan saudara yang saudara lakukan, ada yang mengatakan begini, kebaikan yang dilakukan tanpa nama akan dikenang sepanjang masa. Ayo kita jujur, kalau saya minta saudara tulus, ada enggak kebaikan-kebaikan yang pernah saudara terima? Dan sampai hari ini saudara tidak pernah melupakan itu. Mungkin saudara lupa orangnya, tapi saudara tidak pernah melupakan peristiwa kebaikan yang saudara terima itu. Masih ingat? Masih ingat saudara-saudara? Haleluya. Saya tidak pernah akan melupakan orang yang pernah memberikan sponsor untuk saya sekolah Alkitab, untuk saya ambil S2 di Filipina. Saya tidak akan pernah melupakan peristiwa di mana ada orang yang memberikan saya sebuah sepeda waktu saya membutuhkan alat transportasi, waktu saya ada di Malang dulu. Mungkin saya sebutkan namanya, Pak Pendeta Surono, waktu itu murid saya. Dia pergi ke EPTS untuk kuliah, sepedanya dikasihkan ke saya. Sehingga saya bisa ngantar anak saya pergi ke sekolah naik sepeda. Luar biasa. Saya tidak akan pernah melupakan orang yang pernah memberikan uang untuk saya beli mobil yang pertama. Saya tidak pernah melupakan orang yang ngajari saya nyetir pertama kali. Saudara, kebaikan-kebaikan itu kelihatannya sepele, tapi kalau saudara ingat, saudara masih bisa senyum. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Saudara, siapa yang ngajari saya nyetir pertama kali? Almarhum Paul Tubalawoni. Jadi saya beli mobil Gallon yang sudah tua itu dari Jakarta, dia yang nyetir. Nah saya kan lihat dia kasihan, dari Jakarta ke Malang kan jauh, saudara. Di tengah jalan di Tegal dia kelihatan capek. Bilang, ajari saya nyetir supaya saya bisa menggantikan kamu. Dia bilang, langsung Bapak duduk sini, nanti saya kasih apa-apa. Jadi saya nyetir langsung di jalan besar. Luar biasa, saudara. Jadi jangan pernah meragukan kalau saya nyetir, Ibu Paulus. Saya latihan langsung di jalan besar. Makanya kalau nyetir sedikit kayak pembalap, jangan ragu. We must have faith in the imperishableness of good. Jangan pernah kita meremehkan betapa luar biasanya kebaikan. Kebaikan tidak bisa hilang. Kebaikan tidak bisa binasa. Kebaikan itu akan dikenang sepanjang masa. Makanya jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kebaikan saudara nanti akan Anda bawa sampai dalam kekekalan. Amin. Hidup ini hanya sementara, jangan andalkan harta dunia katanya. Ya kan? Pegang erat terang firman-Nya. Ya kan? Amin. Yang ketiga, we must consider that the issue and the reward of our life are with God. Saya suka ini, dengar baik-baik. Bicara mengenai kebaikan, kami, Anda, saya, kita harus mempertimbangkan bahwa yang mengganjar kebaikan itu bukan manusia. Yang mengganjar kebaikan itu Allah yang maha baik.
Jadi kalau berbuat kebaikan, pikirkanlah Anda sedang melakukan tugas ilahi, maka Allah itu akan mengganjar Anda. Maka kalau saudara berbuat baik kepada orang, kemudian orang tidak melakukan kebaikan kepada Anda, tidak usah mengeluh, tidak usah marah, tidak usah saudara mengatakan orang tidak tahu diri, sudah dikasih kebaikan, dia balas air susu dengan apa tuh? Kebaikan dibalas dengan kejahatan, dengan keburukan. Ini orang nanti, saudara-saudara, tidak usah begitu. Karena saya katakan tadi, Allah itu maha baik dan DNA ilahi adalah kebaikan. Maka waktu kita melakukan kebaikan, kita sedang menjalankan program Allah. Kalau itu adalah program Allah, maka Allah yang akan memberkati kita. Mazmur 41. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Ia akan diluputkan dari malapetaka. Dia akan dibuat bahagia di dunia ini. Bukan hanya itu, ada satu hal yang luar biasa. Kalau engkau sakit, dia akan menjadi perawat pribadimu katanya di dalam Mazmur pasal 41. Kenapa Tuhan sampai menjadi perawat pribadi orang baik? Karena cara Tuhan membagikan kebaikan, melakukan kebaikan, selalu pakai orang baik. Katakan kepada temanmu lagi, jangan cemu-cemu nih. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin. Haleluya. Saya mau tanya, kapan terakhir kali saudara berbuat baik? Kapan terakhir kali saudara melakukan sesuatu yang setelah saudara melakukan ada sukacita, ada semangat, ada passion, ada gairah luar biasa. Kemarin, kalau bisa jangan terlalu lama saudara. Jangan bilang, wah 5 tahun yang lalu. Ya. Melakukan kebaikan tidak mesti harus ngerogoh dompet, tidak harus mengeluarkan uang atau mengganggu budget. Saudara bisa keluar dari rumah saudara, coba belok ke kanan. Mungkin di sana ada orang-orang yang sedang wajahnya murung, mungkin sedang dalam keadaan kepahitan. Senyumi saja, senyum, ya kan? Senyum yang kau berikan kepada orang-orang yang sedang tidak bisa senyum, itu bisa menjadi sebuah investasi kebaikan. Siapa tahu itu senyum satu-satunya yang pernah diterima oleh orang itu sepanjang hidupnya. Belum pernah ada yang nyenyumi dia, senyumi dia. Dan itu saudara-saudara, saudara bilang, ini orang kok sering senyum kepada saya. Ya kan? Dan dia tidak tahan senyumnya. Luar biasa, saya diberkati dengan senyum orang itu. Jangan tangguh tersenyum. Amin. Dengar baik-baik, ini bagus sekali. In allowing our goodness freely to spend itself, we are imitating the property of our Heavenly Father. And we may safely live with Him, our keeping on our reward. Dibilang begini, dengan kita melakukan kebaikan dengan sukarela, maka kita sedang meniru Bapa kita yang ada di surga yang maha baik. Nah, Pak Miles Monroe mengatakan begini, saudara-saudara tahukah bahwa Anda dikirim ke dalam dunia adalah untuk mengikuti sekolah kebaikan? Karena Anda akan tinggal selama-lamanya dengan Tuhan yang maha baik. Kalau tidak terbiasa berbuat baik di dunia, kemudian saudara masuk dalam kekekalan dengan Tuhan yang maha baik, saudara bisa-bisa tidak betah di sana. Karena surga adalah moodnya kebaikan. Di sana kita akan memberi, melayani. Amin. Sekarang perhatikan, tadi ada we must 3, sekarang ada we must, ada tambahannya saudara-saudara, dan dikatakan di sini, true goodness is above the tyranny of minute, maxim, and rule. Artinya kebaikan yang benar itu memiliki nilai lebih tinggi dari semua peraturan, semua tirani, semua yang lain-lain. Maka ketika saudara melakukan kebaikan dengan tulus, saudara sedang melakukan sebuah tindakan yang memiliki nilai tinggi di surga. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, kamu tahu di dunia ini ada hukum apa? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi aku yang datang dari surga kasih tahu, kasihilah musuhmu. Nilainya lebih tinggi.
daripada hukum yang ada di dalam dunia ini. True goodness often secure a grateful return of favor. Kebaikan yang dilakukan dengan ketulusan itu menghasilkan return, membawa dampak balik yang luar biasa. Kalau tidak percaya, mari kita membaca Yesaya 58. Saya mau mengajak saudara-saudara membaca Yesaya 58. Dan ini diucapkan dengan lebih terperinci mulai pasal yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga, pasal 58 ayat 3. Dikatakan seperti ini. Bangsa itu bertanya, apa gunanya berpuasa kalau Tuhan tidak melihat? Apa gunanya kita merendahkan diri kalau Ia tidak memperhatikan? Tuhan berkata, sesungguhnya sementara kamu berpuasa, kamu mencari keuntungan sendiri dan memeras orang-orang upahan. Jadi Tuhan sedang menegur umat Israel, khususnya para pemimpin ini. Para imam, para pemimpin yang kelihatan di luar sangat sibuk ritual, termasuk puasa dan sebagainya. Tetapi ditolak oleh Tuhan. Mengapa Tuhan menolak? Karena ritual agamawi yang dilandasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, itu bukan investasi. Bangsa itu bertanya, apa gunanya berpuasa kalau tidak terlihat Tuhan? Atau Tuhan tidak melihat? Apa gunanya kita merendahkan diri kalau Ia tidak memperhatikan? Tuhan berkata, sesungguhnya sementara kamu berpuasa, kamu mencari keuntungan sendiri dan memeras orang-orang upahanmu. Apa gunanya Anda beribadah? Apa gunanya Anda membaca Alkitab, melayani, terlibat dalam segala aktivitas gerejawi, tetapi di balik itu ada unsur keuntungan pribadi. Bahkan ada unsur memeras orang. Dan ini bisa terjadi kepada siapa saja, saya dan saudara-saudara bisa melakukan ini. Tuhan menegur kita, maka Tuhan mengatakan gini, sementara berpuasa kamu berbantah dan berkelahi dan bertindak dengan kekerasan. Cara kamu berpuasa menggerakkan aku untuk mendengarkan doa-doamu? Apabila kamu berpuasa, kamu menyiksa dirimu, kamu menundukkan kepalamu seperti daun rumput, kamu membentangkan kain karung dan menaburkan abu dan berbaring di atasnya. Itukah yang kamu sebut puasa? Tuhan marah ini. Sangkamu aku akan senang dengan perbuatan itu? Inilah puasa yang kukehendaki. Lepaskan belenggu penindasan dan beban ketidakadilan. Dan bebaskan orang-orang yang tertindas. Bagilah makananmu dengan orang yang lapar. Terimalah orang-orang gelandangan di rumahmu. Berilah pakaian kepada orang telanjang. Dan jangan menolak saudaramu yang perlu ditolong. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.